قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول Nu'man bin Bashir suatu ketika berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin masyikum, bukankah kalian saat ini bebas memilih makanan dan minuman? Nu'man bin Bashir ini salah seorang sahabat Nabi, kemudian beliau hidup dalam waktu yang cukup lama setelah wafatnya Nabi. Ketika beliau hidup itulah beliau merasakan bahwa keadaan kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW dengan keadaan beliau dengan keadaan Rasulullah SAW setelah beliau wafat itu sangat jauh berbeda. Jadi keadaan kaum muslimin ketika masa perjuangan bersama Nabi dengan keadaan kaum muslimin setelah Islam ini tersebar luas kemana-mana sampai bisa menguasai sebagian besar daripada wilayah-wilayah di dunia ini, ya, keadaannya jauh berbeda. Di mana kaum muslimin di zaman Nabi jauh hidupnya lebih sederhana, sementara keadaan kaum muslimin setelah penaklukan yang luar biasa dilakukan oleh para sahabat itu, keadaannya berubah sangat mencolok, ya. Sehingga Nu'man bin Bashir ini berkata kepada orang-orang di zamannya, pada para murid-muridnya, alastum fil ta'amin wa syarabin masyikum, bukankah kalian sekarang ini, ya, diberikan nikmat makanan dan minuman sehingga kalian bebas makannya, bebas milihnya. Kenapa bebas? Karena punya uang, ya, punya harta untuk membeli makanan itu. Ya, seperti apalagi zaman sekarang ini lebih lagi, ya, makanan itu sangat beragam macamnya, minuman juga, ya, bahkan yang dahulu tidak pernah terpikirkan untuk dimakan, sekarang orang-orang malah makan juga, ya. Sekarang ini orang-orang sudah ekspansi makan makanan yang dulu mungkin nggak pernah kemakan, ya, yang nggak ditemukan oleh makanan sekarang jadi makanan, ya. Jadi luar biasa keadaannya. Itulah dunia yang berubah menuju ke arah sana. Nah, makanya Nu'man mengatakan sekarang kalian ini kan makannya bebas-bebas, ya. Laqad ra'aitu an-nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu. Wa laqad ra'aitu, sungguh aku mendapati, melihat sendiri, ya, nabiyyakum, nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nu'man ini sahabat, ya, hidup bersama Nabi langsung, melihat keadaan Nabi langsung. Jadi Nu'man cerita, ingin membandingkan keadaan kaum muslimin di zaman beliau itu dengan zaman Rasulullah. Laqad ra'aitu nabiyyakum, aku sungguh pernah melihat nabi kalian, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini sebagai pembanding karena apa? Karena beliau kan manusia yang paling mulia, ya, sementara beliau hidupnya sangat sederhana, padahal beliau itu orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau ingin minta apa saja pasti Allah beri. Tapi kehidupannya jauh dari gemerlap, ya, jauh dari kesenangan dunia. Dunia itu beliau jauhi. Walaqad ra'aitu nabiyyakum, sungguh aku pernah melihat nabi kalian, wa ma yajidu minad daqali, sementara beliau tidak mendapatkan daqal. Daqal itu adalah kurma yang buruk, kurma yang jelek, ya, kurma yang jelek. Jadi kurma itu kan jenisnya macam-macam, ya, dan kurma itu kalau dalam waktu yang lama kelamaan dia akan berubah jelek, ya. Bahkan di sebagian tempat kurma itu kadang-kadang kemasukan kutu,
ada kutu yang masuk ke dalam daging kurma itu. Ya, jadi keadaannya sudah buruk gitu. Ya seperti beras, nah, kita sekarang tahu ya beras itu kalau baru masih masih enak ya, dimasak masih harum, sebagian bahkan ada aroma wanginya, kulit warnanya putih bersih bagus ya. Tapi ada juga yang jelek. Nah sekarang kalau kita disuruh milih, ada nasi yang bagus sama nasi yang jelek, kita umumnya pasti pilih yang bagus ya. Kita kalau suruh beli cari beras yang bagus kalau duitnya ada ya gitu. Nah Rasulullah SAW itu bahkan kurma yang jelek saja dikatakan oleh Luqman di sini, wa ma yajibu minad dakhali ma yamla'u batnahu. Sampai-sampai Nabi kalian itu kurma jelek saja beliau tidak dapatkan untuk mengisi perutnya. Sampai kurma yang jelek saja beliau nggak punya, bahasanya gitu. Padahal nggak punya itu bukan nggak punya untuk disimpan, bukan untuk makan saja nggak punya. Kalau bahasa kita sekarang, ya punya beras yang paling kualitas yang paling buruk sekali itu orang itu nggak punya. Untuk makan sehari-hari nggak punya. Kalau di zaman sekarang orang yang seperti itu, kalau ada, kira-kira itu keadaan yang umum atau hanya sebatas beberapa orang saja? Hanya beberapa orang saja. Ya, mohon maaf ya saudara-saudara kita yang Allah ujian kekurangan dalam kekayaan ya. Ya mungkin ada sebagian yang merasakan begitu, tapi tidak banyak. Ya, saya yakin tidak banyak. Ya. Kecuali kalau memang dia benar-benar ada orang yang tidak punya itu menjaga makanannya benar-benar, nggak mau makan dari yang haram, nggak mau minta-minta. Sekarang kan banyak orang justru memanfaatkan keadaan untuk minta, itu nggak boleh. Ya, dan saya sarankan kalian jangan memberi orang yang sekedar profesi sehari-harinya meminta-minta. Bukannya kita nggak sayang, ya kita sayang, ya tetapi bukan begitu aturan yang seharusnya. Paling tidak dia diusahakan ada usaha lah, meskipun sekedar dia jual koran, jual tisu, ya jual tisu, usahakan jangan minta-minta. Dan contoh di Palembang ini banyak, ya. Tapi yang minta-minta juga banyak. Jangan usahakan kalau mau memberi, ya kalau kita memang punya rezeki, kasihlah orang yang bekerja, meskipun dia sekadar jual, ya. Daripada kita minta. Kalau minta itu kita kasih, dia wah saya cuma modal piring, modal mangkok dapat duit. Ngapain saya pakai susah-susah jual tisu? Begitu. Jadi nanti dia pikirannya hanya minta-minta. Jadi tidak boleh dalam syariat kita, tidak boleh kita minta-minta kecuali darurat. Darurat itu apa? Kita nggak punya apa-apa, sudah mentok. Kita kalau nggak makan susah. Baru boleh minta-minta. Dan minta-mintanya pun hanya sebatas untuk menutupi kekurangan kita pada hari itu. Misalnya kalau hari itu kita satu orang saja, satu hari kira-kira supaya makan kita bisa makan yang standar, ya kira-kira kita butuh berapa uang? Misalnya untuk satu orang saja kita butuh misalnya 15.000, ya kita beli nasi setengah kilo, ya atau beli inilah kalau makanan jadi okelah kalau kita nggak punya di rumah, nggak punya alat masak, ya kita beli nasi yang standar, ya nasi yang standar katakanlah nasi telur. Ya, nasi telur itu kira-kira berapa sekarang kalau di warung-warung? Dapat nggak 8.000? Dapat ya, 8.000. Berarti 8.000 kali 3. 8.000 kali 3 berapa? 24. Katakanlah 25. Ya, 25. Atau sama minumnya 30. Maka dia satu hari 30 itu. Kalau dia mau minta cuma sampai 30.000 itu. Ya, 30.000 itu minta. Habis itu sudah. Besoknya ya dia usaha lagi, nanti usaha bekerja dulu, kalau nggak ada baru minta. Begitu.
Jadi jangan membiasakan membantu orang untuk meminta-minta. Ya, saya pernah baca fatwa Ibnu Hajar, ya, ditanya tentang kita hukum memberi orang yang minta-minta yang dia itu tidak membutuhkan, tidak darurat, apa hukumnya? Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Jadi derajat yang paling kecil kalau kita ngasih begitu hukumnya apa? Makruh. Makruh itu bagus tidak? Tidak bagus. Tidak bagus. Jadi mendingan kalau kamu ngasih orang yang kerja apa? Yang jual tisu, ya, tisu 3 biji harganya berapa? 10.000. Kita kasih 10, ambil 2 tisunya saja, dia dapat untung. Syukur-syukur kita ngambil 1, syukur-syukur dah, ambil aja. Gak apa-apa kita kasih, tapi kan itu kita sebagai apa? Sebagai bentuk respect, penghormatan, dia sudah mau kerja, gitu. Kita mungkin nggak butuh tisunya, kita nggak butuh korannya, ya, kita nggak butuh, tapi karena respect dia sudah kerja, serius kita kasih. Gitu. Tapi kalau bisa, kalau saya pribadi, saya memberi ke orang yang kerjanya benar-benar, bukan yang asal-asalan. Mohon maaf, sekarang kadang-kadang ada anak kayak kalian begini, pemuda masih sehat, toto di lampu merah bawa kecekan. Bapak saya kawin lagi. Itu kan enggak, orang uang begitu, pantas gak sih bawa kecek-kecekan kemudian minta-minta di mobil? Dia kan bisa sih kerja yang lain. Minimal dia minjem koran dulu lah, di lomper koran, pinjam 10 eksemplar koran, dua, tidak dapat ngambil lagi dikit, ngambil lagi, kalau nggak punya modal, itu gitu. Bahkan meskipun saya selalu, ya, saya sampaikan juga, karena ini hal penting, ini sekarang problem kita, ini kan apa ya kita memang sering orang itu kan rekomend orang miskin, orang tidak mampu. Benar, itu memang problem sekarang. Banyak orang yang tidak mampu, orang miskin, tapi menjadikan alasan untuk malah jauh dari Allah SWT. Kan itu tidak benar. Makanya Rasulullah itu orang paling mulia, paling agung, paling tinggi derajatnya. Keadaan ekonominya jauh lebih rendah dari kita. Tapi beliau tidak sampai kendor dalam ibadahnya, bahkan jauh lebih hebat ibadahnya dari kita. Oke lah, kita nggak usah ibadah kayak Nabi, gak bakal kuat, gak bakal mampu. Tapi paling tidak standar ibadah yang bagi seorang muslim itu jangan ditinggalkan. Banyak orang nggak ada lagi kerjaan, nggak sholat, ya, bukan nggak sholat, nggak ada waktu. Kadang-kadang nggak sholat karena malas, ya, karena malas. Alasannya apa? Badan lagi capek, ya capek. Kalau istirahat kita sholat kali 5 menit, ya. Istilahnya kalau di ujung-ujung waktu yang penting sholat. Atau paling enggak meskipun kodok tetap sholat gitu, paling jangan tidak sholat sama sekali. Tapi kenyataan kan sekarang orang nggak sholat sama sekali. Ya. Begitu juga alasan baju saya kotor, baju saya keringetan. Itu kan alasan-alasan yang diada-adakan. Nah, jadi inilah dia Rasulullah. Kata Nu'man bin Bashir, laqad ra'aitu nabiyyakum, sungguh aku melihat nabi kalian, wa ma yajidu minad dakhli ma yablaghu batnahu, tidak mendapatkan sekedar kurma jelek untuk mengisi perutnya. Saya mau tanya kalian di sini, pernah nggak kalian selama kalian hidup ini orang tua kalian nggak punya beras sama sekali sampai nggak bisa makan 1 hari 1 malam itu? Pernah nggak kira-kira? Pernah nggak kalian rasakan? Ada yang pernah nggak? Nggak apa-apa, ini cuma sebagai contoh. Ada yang pernah? Pernah nggak ada makan sama sekali? Ya, nggak apa-apa. Ya, Rasulullah sudah pernah contoh, gitu ya. Nah, sabar. Memang hidup di dunia ini, kalau untuk orang Muslim, ini ya, kita ingat sama orang Muslim itu memang nasibnya, ya, kalau boleh dikatakan begitu, nasibnya untuk hidup di dunia ini memang susah. Orang Muslim itu, kalau bahasa lainnya, takdirnya lah, ya, takdir asalnya untuk hidup di dunia ini memang susah. Sabarnya harus jauh lebih banyak. Untuk ibadah saja harus sabar. Dan banyak kita dalam masalah-masalah mencari maisha, mencari kehidupan,
Kita itu banyak aturan-aturannya sehingga nggak bisa bebas kita mau berbuat. Kita nggak boleh, dalam Islam boleh nggak kita tipu menipu dalam berdagang, menjual barang orang lain, nggak boleh. Banyak aturan kita ini, dan itu berat. Tapi memang itu sengaja Allah buat supaya untuk menguji kita, karena nanti kita balasan itu sangat besar di akhirat, sangat besar. Kita cuma diujikan sebentar, paling-paling 60 tahun, 70 tahun. Jarang sekarang orang yang hidup sampai 100 tahun. Jadi ini adalah contoh Nabi. Ini memang bab ini sangat penting untuk kita jadikan cerminan khususnya bagi diri kita. Termasuk kalian yang masih muda-muda. Nanti kalian semakin ke depan kalian akan punya keluarga sendiri, ya. Jangan sampai kekurangan-kekurangan ini jadi alasan keluarga kalian itu rusak dalam keimanannya. Jangan jadi alasan. Tidak bisa jadi alasan. Rasulullah seperti itu, luar biasa. Ya. Makanya ini, sampai kurma jelek saja tidak punya. Kemudian berikutnya, hadis yang kedua. Haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani. Qala haddatsana Abdah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, Aisyah itu siapa? Istri Nabi, tahu seluk-beluk kehidupan sehari-hari Nabi. Apa kata Aisyah? Coba kita perhatikan kembali. Kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastawqidu binarin in huwa illa tamru wal ma. Inna al Muhammadin. Kami kunna ala Muhammadin. Kami keluarga Nabi Muhammad. Kunna ala Muhammadin. Kami keluarga besar Nabi. Keluarga besar itu ya nabinya, ya istri-istrinya, ya anak-anaknya. Kami keluarga besar Nabi ini namkutu syahran. Pernah tinggal 1 bulan lamanya. Manastauqidu binarin. Tidak pernah kami itu menghidupkan api. Tidak pernah kami menghidupkan api. In huwa illa tamru wal ma. Sehari-hari kami itu hanya mama dan air. Itu Nabi selama 1 bulan biasa. Kunna ala Muhammad. Kami kata di keluarga kita, ibu kita nggak masak sama sekali, nggak ada yang bisa dimasak, nggak ada yang bisa dimasak. Yang ada apa? Cuma air putih dan kurma, air putih dan kurma. Kalau mungkin bahasa kita sekarang, air putih dan ubi misalnya, ya, ubi. Tiap hari kalian makan apa? Ubi sama air putih, tiap hari, sebulan. Masya Allah. Kalau kita melihat keluarga yang seperti itu, pasti kalau di zaman ini dianggap sebagai keluarga yang paling rendah derajat, ekonomi nggak punya apa-apa lagi, nggak bisa. Itu Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ini sekarang masih bisa masak apa masih penting. Makanya saya pernah ya ada orang minta-minta ke saya. Ya saya yakinnya jadinya pemohong gitu. Ustaz, saya minta tolonglah, saya minta uang ini. Saya ini sudah 3 hari berturut-turut gak makan nasi sama sekali. Saya cuma makan Indomie saja. 3 hari 3 malam makannya Indomie doang, gak makan nasi. Ini mah orang kaya. Ya, istilahnya apa ya? Indomie itu kan sesuatu yang agak mewah ya. Kalau memang dia gak punya apa-apa, ya makan nasi doang gitu, gak pakai apa-apa, nasi udah. Atau nggak makan sama sekali masih. Ya ini sekarang ini juga ada orang yang menjadikan kemiskinan ini sebagai cara dia cari nafkah. Dia mungkin nggak miskin, dia nggak miskin, tapi dia ini memang kebiasaan mungkin dikasih, kebiasaan yang minta-minta, ya. Sampai ketika dia sudah besar, pura-pura jadi miskin. Datang ke ustaz banyak zaman sekarang, datang ke masjid. Ngomong, saya ini sudah seminggu ini macam-macam Allah sudah. Makanya kita harus hati-hati. Bukan kita nggak mau nolong ya. Kalau orang itu benar-benar nggak punya duit, kita pasti kasih. Tapi kenyataannya sekarang ini banyak palsunya,
banyak bohongnya, banyak bohongnya. Ada alasan saya ini mualaf, ada alasan sakit apa, ya sakit apa. Padahal sekarang bisa di kota Palembang, ya pernah juga terjadi. Sekarang kalau kita ada penyakit di kota Palembang ini, kalau kita pergi ke puskes, ya kita pergi ke puskesmas, apa sekarang bayar di Palembang ini kalau ke puskesmas? Nggak bayar sekarang. Anda datang ke KTP Palembang ke puskesmas, nggak bayar. Obat-obatnya semua dikasih, semua dikasih ke puskesmas. Nah jadi ini ada yang jadikan alasan, ya. Jadi ketika ada orang sakit begitu, datang aja ke puskesmas. Pernah di Masjid Agung, datang aja ke situ. Di kantor Masjid Agung itu ada dokter, kan di Masjid Agung ini kan ada dokter. Coba periksa aja juga, nanti dikasih obatnya. Gak mau dia, karena dia memang pinjarnya kan. Ada orang banyaklah alasannya. Ini kan alasan, ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kemiskinan itu kan kita berbuat kemaksiatan kepada Allah. Nabi SAW pernah berpesan begini, la yahmilannakum istibada. Rezeki itu padamu mencari-carinya dengan maksiat. Jangan sekali-kali terlambatnya rezeki yang datang lalu kamu mencari-carinya dengan cara maksiat. Rezeki ini kan kita masing-masing sudah ditetapkan, besarnya sudah ada, waktunya, tempatnya, besarannya juga sudah ditetapkan. Allah lebih tahu. Misalnya hari ini mungkin ditetapkan kita nggak ada rezeki, yaitu Allah yang sudah tahu. Kita tetap berusaha, tapi setelah usaha kita nggak dapat apa-apa. Besok kalau memang rezekinya kita besok nggak buka toko, tetap rezekinya datang. Itu. Jadi usaha kita mencari rezeki itu tetap harus kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar. Kita usaha, ya, tetapi tidak serta merta ikhtiar itu berkaitan dengan datangnya rezeki. Rezeki Allah yang kasih sudah, bukan ya, bukan Allah yang kasih. Tapi kita tetap wajib berusaha. Kita sekarang berusaha. Hari ini takdirnya kita dapat rezeki. Kita sudah berusaha kerja, buka toko kita, dagangan kita buka di pasar dari pagi sampai sore, ya, nggak ada yang beli. Ya udah, tutuplah dagangan kita. Besok kita usaha lagi. Bisa-bisa besok sebelum kita buka dagangan sudah ada yang ngasih rezeki. Jadi rezeki itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang atur. Ya. Subhanallah. Jadi ada kisah ini, ya, saya dengar dari Habib Syukri. Gak tahu ini benar atau enggak. Kalau nggak salah benar. Ya. Gagal laku pas, sudah susah. Akhirnya dia dagang apa gitu, laku udah dagangan kita aja lah, kita kita ganti aja dagangannya dengan jual minyak kalau nggak salah gitu. Akhirnya kadang lihat orang-orang sudah dagang minyak, dagangannya yang laku, dia diganti dagang minyak, ternyata seharian nggak laku. Akhirnya keluarganya marah-marah, kenapa diganti dagang minyak? Marah-marah keluarganya. Dari pagi sampai sore nggak ada yang beli. Subhanallah, ya, pas sore-sore dia tutup, tawakal dia tutup, ya, tahu-tahu maghrib waktu isya mati lampu, ya, mati semua. Akhirnya orang-orang, ya, karena mati lampu, gedor rumah dia, mau beli minyak untuk beli genset, untuk akan menghidupkan genset. Akhirnya minyak yang satu hari yang dia jual itu ludes pada isya. Jadi pas posisi dia nggak lagi usaha, ya tahu-tahu rezeki datang. Ya, tapi dari pagi dia buka, dari pagi sampai sore nggak ada yang beli sama sekali. Tahu-tahu rezekinya datangnya malam. Nah itu yang atur begitu siapa? Jadi kita ini tetap harus usaha. Nanti usaha kita akan dilihat oleh Allah dan pasti Allah balas. Ya, jadi jangan pernah kita menyerah pada keadaan. Tetap optimis, tetap berusaha. Kalian juga. Ya, intinya jangan malas gitu. Itu yang menjadi penyakit kita, pemalas. Kita punya kemampuan, nggak mau kita pakai, akhirnya kita mau cari yang simpel-simpel. Udah minta-minta saja, minta gampang, minta dikasih rumah itu. Ya, yang kita minta gitu kan, kenapa mereka senang bekerja begitu? Karena gajinya hasilnya banyak. Mereka begitu itu dia akan minta-minta. Ya, ini pengalaman orang-orang yang ditangkap oleh dinas sosial. Satu hari itu bisa ratusan ribu mereka dapat. Ya, luar biasa. Kemudian berikutnya,
Hadatsana Abdullah bin Abi Ziyad qala hadatsana Sayyad qala hadatsana Sa'd bin Aslam an Yazid bin Abi Mansur an Anas bin Abi Talha qala, diriwayatkan dari Abu Talha radhiyallahu taala anhu, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Abu Talha berkata, kami pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kelaparan. Jadi Abu Talha ini pada suatu waktu ya, keadaan Madinah sedang susah lah ya, dalam keadaan susah. Kurma tidak ada, pokoknya susah. Banyak orang Madinah itu kelaparan. Akhirnya sebagian sahabat itu datang kepada Nabi mengeluh, lapar ya Rasulullah, nggak ada makanan, susah kita. Ya lagi keadaan susah. Wa rafa'na an butunina an hajarin. Lalu yang bareng-bareng datang itu ya, datang kan lapar kepada Rasulullah pernah makan, kita udah seharian tak makan. Akhirnya untuk menunjukkan bahwa mereka itu nggak berkata dusta, mereka angkat pakaian mereka yang atas ini, diangkat, bagian perutnya diangkat. Kenapa? Jadi mereka di situ meletakkan batu, ya batu ini diletakkan di sini, diikat pakai kain. Jadi untuk mengganjal lambungnya supaya nggak terlalu terasa lapar. Jadi diganjal di sebelah sini. Ya diikat. Mereka semua yang lapor itu yang datang ke Nabi semuanya melepas baju di Rasulullah. Kita masing-masing pakai batu satu untuk ganjal di perut kami. Ya di perut kami. Jadi kelihatannya kan keadaan sudah susah. Ya mereka mungkin punya harapan kalau mereka begini nanti Rasulullah bisa mencarikan makanan atau bagaimana gitu ya. Karena mereka kelaparan sampai batu saja untuk ganjalan. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajabain. Ketika para sahabat yang datang lapor, lalu masing-masing angkat bajunya, lalu Rasulullah SAW tidak pakai komentar, langsung beliau juga angkat baju beliau. Pas diangkat baju beliau, di perut beliau itu bukan satu batu, tapi dua. Jadi yang istilahnya yang lebih lapar itu siapa? Rasulullah. Sampai Rasulullah untuk ganjalnya itu, gitu. Akhirnya sahabat mundur. Ya. Jadi memang keadaan di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, keadaan para sahabat memang dalam keadaan yang sangat sederhana, ya, sampai cari makanan saja susah. Kemudian Rasulullah berikutnya hadis yang keempat. Qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Adam bin Abi Iyas qala hadatsana Syaiban Abu Muawiyah hadatsana Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah an Abdurrahman an Abi Hurairah qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi keluar, ya, pada jam yang biasanya beliau nggak keluar. Jadi beliau kan ada rumah, ada masjid. Ya biasanya pada jam-jam itu beliau nggak keluar, biasanya keluar rumah menuju masjid, duduk di masjid. Wala yalqahu fiha ahadun. Pada waktu itu memang waktu di mana beliau tidak bisa ditemui oleh orang-orang. Ini waktu istirahat beliau lah ya, waktu beliau dengan keluarga beliau. Kemudian fa'atahu Abu Bakrin, tiba-tiba sedang Rasulullah duduk di masjid, datang Abu Bakar ke masjid juga. Fa'atahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Faqala, maka Nabi bertanya, "Ma ja'a bika ya Abu Bakrin?" Wahai Abu Bakar, apa yang kamu lakukan sekarang? Kok kamu datang ke sini? Artinya enggak umum juga jam masjid gitu ya. Ya mungkin siang-siang begitu ya, ketika waktu orang istirahat ya, jam 1, jam 2, habis zuhur, mau asar. Ada apa Abu Bakar kamu? Qala kharaju al-Rasul, ingin ketemu Nabi. Padahal kan Nabi ketika itu biasanya enggak keluar. Ini cuma sebenarnya alasan Abu Bakar yang menutupi Abu Bakar. Ya, saya ini keluar hanya untuk bertemu Nabi. Wa anzuru fi wajhihi,
dan ingin melihat wajahnya. Wa taslim alaihi, dan mengucapkan salam kepadanya. Dan jadi intinya kangen kepada Nabi, ingin datang. Falam yalbaq an ja'a Umar, tidaklah Abu Bakar berkata, tiba-tiba Umar juga datang. Ya, Umar juga datang. Faqala, lalu Rasul tanya juga kepada Umar, ma ja'a bika ya Umar? Umar, apa yang kau lakukan sampai siang-siang begini datang? Lalu kata Umar, qala al-ju'u ya Rasulullah. Lalu kata Umar terang-terangan, ya Rasulullah, saya keluar ini karena saya kelaparan. Karena lapar, di rumah gak ada apa-apa. Di rumah gak ada apa-apa. Akhirnya daripada nganggur di rumah mungkin ruwet ya. Akhirnya dah keluar saja lah, keluar rumah, datang ke masjid. Nah kalian juga begitu. Maksud saya begini ya. Kalau kita ini dalam kehidupan kita misalnya susah ya, belum ada pekerjaan. Kalian kan kuliah atau ada yang bekerja. Di zaman ini sekarang mungkin ekonomi mungkin lagi nggak bagus, meskipun dia sepertinya sudah mulai bagus kembali ya. Kalian intinya kalau tidak ada pekerjaan, jangan cuma nunggu di rumah. Jangan nunggu di rumah. Jangan istilahnya mendek lah bahasa gitu ya. Jangan mendek ya. Keluar kemana? Terserah kemana. Datang ke masjid seperti ini. Silaturahmi sebenarnya yang paling inti kalau kita bisa. Silaturahmi. Ya, silaturahmi. Misalnya jam berapa kita berangkat? Jam 10, jam 9 berangkat. Datang, siapa nanti mengunjungi teman kita di toko, di masjid, di rumahnya. Minimal kan dapat banyak putih. Di dalam rumahnya kan tak disuguhin, kasih aqua, kasih minuman. Ya. Dengan kita silaturahmi itu biasanya akan terbuka rezeki dari Allah SWT. Nanti cerita, kamu gawe apa enggak? Nanti gawe. Nah, pas apalagi butuh rewaknya, nah kan lumayan. Apapun ya, hari ini nggak dapat misalnya, nggak dapat, besok lagi mungkin pokoknya muter. Tapi jangan tiap hari datang ke teman kita itu, kasihan lama-lamanya punya juga dia kayak gitu. Kalau tiap hari datang kok, nah pindah kita hari ini ke sini, besok ke sana. Kan banyak masjid Palembang ini duduk pas ke waktunya sholat datang ke masjid. Sebelum zuhurnya, sebelum azan gitulah duduk iktikaf. Niat ya Allah, ya semoga dengan saya ibadah banyak-banyak. Ya, itu kan akan jadi mencari rezeki. Duduk di masjid, ya niat silaturahmi, niat ada zikir, sholat, habis itu duduk ngobrol sama orang di situ. Begitu terus, pokoknya berusaha terus keluar. Jangan tetap di rumah, jangan diam saja di rumah. Ya, ini Abu Bakar Umar keluar, mungkin ada rezeki di luar. Kata Umar, al-ju'u ya Rasulullah, saya keluarnya karena lapar ya Rasulullah. Terang-terangan. Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ana qad wajadtu ba'da dzalik. Saya juga sebenarnya lagi lapar ini. Jadi Rasulullah itu lapar, akhirnya ke masjid juga. Nanti Rasulullah ke masjid juga. Ternyata ketemu teman-teman itu kan. Setelah ketemu Abu Bakar, Umar, fantalaqu ila manzili Abi Haytham ibn Tayyihan al-Ansari. Akhirnya bertiga mereka sudah kita pergi ke rumahnya Abu Haytham, salah seorang sahabat ya, yang memiliki banyak kebun, banyak kebun kurma. Datang ke sana, silaturahmi ke sana. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasya. Abu Haytham ini orang yang punya banyak kurma dan kambing. Walam yakul lahu khadamun. Dan ketika itu Abu Haytham tidak punya pembantu yang sedang ada di kebunnya. Jadi Abu Haytham keluar dan tidak ada yang nunggu. Falam yajiduhu. Sehingga Rasulullah SAW dan teman-temannya itu dan sahabat-sahabatnya itu tidak menemui Abu Haytham. Lalu mereka bertanya kepada istrinya, "Aina sahibu? Mana suamimu?" Faqalat, lalu istrinya menjawab, "Intalaqa yasta'dibu lanal ma'." Abu Haytham lagi keluar sedang mendinginkan air untuk kami. Mendinginkan air itu mencari air dingin. Jadi di Madinah itu kan panas. Ya, sampai kadang-kadang sumber air itu kalau di dekat-dekat kita karena panas jadi hangat juga. Soal diminum ya hangat.
Nah, jadi mencari untuk bagaimana didinginkan, disimpan di semodel kendi-kendi, wadah-wadah begitu ya, sampai lama nanti kan dia dingin, nah diambil. Falam yadbaru an jaa wa Abu Haytham bi qirbatin yaz'abuha. Tidak lama setelah itu tiba-tiba Abu Haytham datang membawa wadah air, ya, membawa wadah air, ya, yang penuh. Fawadhaha, lalu diletakkan. Kumma jaa yaltazimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau datang langsung mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yufaddihi bi abihi wa ummihi, dan mengucapkan fidaka bi abi wa ummi itu seperti sumpah. Jadi kalau ada orang yang senang kepada orang lain, bagi orang Arab itu sedang saya rela berkorban untuk, ya, bi abi anta wa ummi, saya bersumpah fidaka abi wa ummi, saya mau, saya rela, saya korbankan seluruh keluargamu untuk dirimu. Itu bahasa orang Arab ya ketika menunjukkan kesetiaannya. Summan talaqa bihi ila hadithatihi, lalu Abu Haytham membawa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ke kebunnya. Fabasata lahum bisaqan, lalu hampar tikar. Summan talaqa ila nakhlatin, lalu ia pergi menuju salah satu pohon kurma. Fajabikin, lalu beliau membawa wadah yang berisi kurma. Kurmanya di wadah, lalu diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW berkata, afala tanaqaita lana min rutabihi, ya, wahai Abu Haytham, bisa nggak engkau pilihkan yang masih rutab, yang masih basah daripada kurma ini? Faqala ya Rasulullah, inni aratu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi. Ya Rasulullah, saya memang sengaja membiarkan diri untuk pilih sendiri mana yang paling baik menurutmu dari rutabnya, dari kurma yang masih basah. Fa'akalu wa syaribu min dzalikal ma', lalu mereka makan dan minum dari air yang disediakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, hadza walladzi nafsi bi yadihi minan na'im alladzi tus'aluna 'anhu yaumil qiyamah. Demi Allah, kata Rasulullah, yang kalian makan sekarang ini adalah di antara nikmat yang kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat. Dhillun baridun, naungan yang teduh, ya, naungan yang dingin. Wa rutabun thayyibun, kurma yang masih baik rasanya. Wa ma'un baridun, air dingin. Ya, maksud Nabi, ini loh yang sedang kita makan sekarang, ini nanti bakal ditanya semuanya. Ya, tempat yang enak bakal ditanya. Ya, kita seperti itu juga. Kita akan ditanya. Ya, hari ini kamu ngapain? Sedang apa? Minumnya itu dari mana? Semuanya akan ditanya, dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Haytham yasna'u ta'aman. Lalu Abu Haytham pergi untuk membuatkan makanan, ya, memasak makanan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW berkata, la tadbahanna lana dzaka dar. Kata Nabi, kalau kamu mau masak, ya, jangan engkau sembelih hewan yang masih memiliki susu, karena susunya masih bisa diambil kan, dari yang tidak ada susunya. Fadzabaha lahum 'anaqan aw jadyan, lalu ia memotong seekor anak hewan, ya, seekor anak kambing. Fa'atahum biha fa'akalu, lalu, ya, dibawa kepada Nabi sehingga mereka semua makan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal laka khadimun, apakah engkau memiliki pembantu? Qala la, tidak ya Rasulullah. Qala fa idza atana sabyun fatina, lalu kata Nabi berkata, nanti kalau ada datang tawanan perang yang jadi budak, akan kami berikan kepadamu. Fa'utiya sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'ahuma thalithun. Fa'atahu Abu Haytham faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu, ya, suatu ketika akhirnya Rasulullah membawakan janji itu, dibawa dua orang budak kepada Abu Haytham, suruh memilih. Ya, lalu Abu Haytham datang, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi, ikhtar minhuma, pilih salah satu di antaranya. Qala ya Rasulullah ikhtar li. Kata Abu Haytham, ya Rasulullah, engkau
yang pilihkan untukku. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata, innal mustasyar mu'tamanun, sesungguhnya orang yang diminta untuk diberikan musyawarah maka dia adalah harus orang yang amanah. Ini rahimahullah teman-teman sekalian, dan ini hadisnya masih sangat panjang ya. Nanti akan kita lengkapi lagi karena waktu kita kurang lebih tinggal 10 atau 15 menit ya. Ini karena hadisnya masih panjang, nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Intinya adalah bahwa Nabi SAW suatu hari karena lapar, beliau ketemu dengan Abu Bakar dan Umar, lalu beliau pergi ke salah seorang sahabat. Ya, ternyata sahabat itu kemudian memberikan hidangan, makanan dan lain sebagainya. Dan tidak lupa dalam keadaan itu Rasulullah SAW tetap memberikan nasihat, ya, nasihat kepada para sahabat-sahabatnya tersebut. Baik, rekan-rekan sekalian, karena waktu yang sudah membatasi kita, seperti biasa sebelum kita tutup kegiatan ini, maka kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Terima kasih kepada kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah menyampaikan ceramah agama. Dari apa yang telah beliau sampaikan tadi, saya garis bawahi salah satunya, jangan sekali-kali mengejar rezeki dengan cara bermaksiatan, tapi cari dan kejarlah dengan cara berusaha dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan silakan. Yang Ikhwan, yang Akhwat, silakan ditulis di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seseorang bekerja, misalnya itu memperbaiki kulkas, tapi dia tidak tahu kalau nantinya kulkas itu digunakan untuk barang haram, bagaimana? Jual apa? Misalnya seseorang bekerja, yaitu sebagai teknisi di memperbaiki kulkas. Iya. Nah, nanti dia tidak tahu bahwa kulkasnya nanti itu akan digunakan untuk barang yang haram. Iya. Ada orang kerja sebagai teknisi memperbaiki kulkas, sementara dia tidak tahu ini kulkas mau dipakai untuk yang baik atau yang buruk. Jadi begini, masalah seperti ini seperti kita menjual pakaian atau menjual alat yang dia itu punya potensi dipakai kebaikan dan dipakai kemaksiatan. Apa hukum menjual barang tersebut? Misalnya jual pisau. Pisau kan bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Jual televisi bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Boleh nggak kita berjualan ya, atau punya pekerjaan yang berkaitan dengan televisi dan lain sebagainya? Hukumnya adalah boleh, tidak ada masalah ya, selama kita tidak secara meyakinkan, tidak secara yakin mengetahui bahwa itu untuk maksiat. Tapi kalau kita tahu yang membeli atau yang minta tolong kepada kita itu untuk memperbaiki barang, kita tahu dia mau pakai itu untuk berbuat maksiat, maka nggak boleh kita bantu. Misal ada orang beli pisau, dia ngomong, ya ada pisau enggak? Saya mau bunuh orang, kita yang paling tajam, katanya nggak boleh kita. Ya nggak boleh, karena kita tahu dia mau buat maksiat. Ya, seperti kulkas tadi juga, kalau dia tidak dipakai untuk kemaksiatan, kita nggak tahu, nggak apa-apa. Dan tidak wajib kita untuk tanya. Ya, misalnya ada orang beli golok, Pak, ini untuk apa Pak? Nggak boleh kita tanya. Biarkan saja. Pokoknya secara hukum asal orang itu beli kan untuk hal yang positif seperti itu. Beli TV, beli komputer, dan semuanya nggak usah kita tanya. Ya tidak perlu kita tanya. Tetapi hati-hati. Ada sesuatu yang bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Kalau sesuatu itu nyata-nyata dipakai untuk keburukan, maka tidak boleh dijual. Contoh, ada orang jualan pakaian perempuan, ya, yang pakaian model kurang bahan, ya, robek kanan kiri mana ya, kurang bahannya, kelihatan bagian ini bagian itu. Dan yang model begitu memang biasa dipakai untuk di luar rumah. Kalau dipakainya di depan rumah, di depan suaminya ya tidak apa-apa. Ya, tapi kalau dipakainya di luar rumah, misalnya pakaian itu memang model untuk dipakai di luar rumah,
dan kita tahu orang itu beli untuk dia pakai di luar rumah, nggak boleh dijual, sama saja kita membantu orang itu maksiat. Ya, sama saja kita bantu orang itu maksiat. Jadi kalau beli pakaian perempuan, jual pakaian perempuan, hati-hati, jangan jual pakaian yang terbuka aurat yang biasa dipakai di luar rumah. Tapi kalau yang biasa dipakai di luar rumah, di dalam rumah, tidak apa-apa. Atau dia punya dua kemungkinan, bisa dipakai di dalam, bisa dipakai di luar. Itu juga nggak apa-apa, selama kita tidak yakin dia dipakai untuk di luar. Ya, begitu. Jadi usahakan ketika kita berdagang, ya pakailah hal-hal yang memberikan keberkahan, ya jangan sekedar cari untung, tapi carilah keberkahan dari harta kita. Wallah. Ada lagi yang ingin ditanyakan, ingin buat? Jangan buat, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin tidak ada lagi ya. Baik, kita baca apa namanya penutupan doa maulidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه وحي القلوب وهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا بالسرائر قد دعا بمديح صفة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع عين فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي لهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ربنا جب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نجوى المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وارزق به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا لا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. Demikian atas perkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para